Kalau gelas itu isinya air penuh, Yesus itu seperti gelas yang penuh sampai tidak ada sisa ya. Kalau gelas yang penuh itu disenggol sedikit airnya tumpah. Kalau hukum Taurat tadi menuntut, kamu harus sempurna di hadapan Tuhan. Kamu harus mampu lakukan ini itu. Tapi kalau kasih karunia enggak Pak Ibu ya. Kamu enggak sempurna, tapi aku akan mengubah kamu. Supaya kamu bisa menjadi seperti aku, itu kata Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi kita ranting itu nempel sama pokok anggur. Pokok anggur nyuplai terus apa yang diperlukan, hikmat, kekuatan, kesehatan, rezeki. Yesus itu yang dikorbankan buat saudara dan saya. Harusnya kita yang disalib. Tapi akhirnya Yesus karena cintanya buat kita, udah aku yang ganti kamu aja. Ayat-ayat sebelumnya ngomong tentang apa? Ayat-ayat sesudahnya ngomong tentang apa? Bahwa Alkitab itu punya penjelasan tentang bagian Alkitab. Itu ditaruh di tempat lain untuk keajaibannya Tuhan. Oke, selamat malam semuanya. Shalom. Berikan perkataan iman ya, seperti biasanya ya. Katakan kamu akan dapat sesuatu yang penting dari Tuhan malam ini. Kiri kanan, katakan. Lepaskan perkataan iman, berkat pada teman-teman saudara. Amin. Ya, seperti yang dikatakan KJ ya, malam hari ini materinya itu sangat berat Bapak Ibu. Ya, wabot. Yang saya takut nanti ngantuk ini. Ya, saya sudah persiapkan materi itu wayate wokeh. Ya, semoga tidak ngantuk. Tapi kalau lapar, haus, kepingin mengenal Alkitab, kepingin mengenal Tuhan Yesus, pasti akan kuat. Cuma saya takut tadi itu ya, ngantuk gitu ya. Makanya mungkin jangan kecewa malam hari ini, mungkin tidak datanya jawab karena mungkin lama. Kita akan bahas tuntas gitu ya. Tidak bisa tuntas, Alkitab tuh terlalu dalam, gak bisa tuntas. Ya. Tapi semoga cukup memberikan pandangan. Prinsip membaca atau memahami Alkitab. Nomor 1 saya tulis dulu ya di situ ya, sebelum kita masuk poin-poin ya. Pertolongan Roh Kudus. Sebelum kita membaca Alkitab, kita harus berdoa minta pertolongan Roh Kudus, beri aku roh hikmat dan wahyu. Ya, dalam Efesus pasal 1 itu katakan roh hikmat dan wahyu jadikan mata hatiku terang supaya aku melek ketok apa maksudnya Tuhan. Jadi kita enggak sampai mendalami arti Alkitab sesat, tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Itu nomor 1. Tidak saya masukkan dalam poin-poin yang ada, tapi ini yang utama. Jangan pernah membaca Alkitab tanpa pertolongan Roh Kudus. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab tanpa pertolongan Roh Kudus, nanti yang dibaca itu keliru kabeh. Ya, keliru kabeh. Apalagi perkataannya Tuhan Yesus. Perkataannya Tuhan Yesus itu dalam. Artinya itu bisa beda daripada apa yang diucapkan. Ada maksud di baliknya. Ya, Bapak Ibu yang suka membaca Alkitab pasti ngerti maksud saya. Banyak arti. Kalau tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Kalau matamu menyesatkan, cungkilah. Gitu ya. Siapa yang pernah praktek kayak gitu? Siapa yang pernah mau nurut omongan Tuhan Yesus seperti itu? Ya, kalau ada yang nurut, cacat kabeh gereja itu sih. Mau tangan potol kabeh. Ya. Ya, artinya dalam itu ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi perlu pertolongan Roh Kudus. Dan malam hari ini saya mau membagikan dengan maksud semoga apa yang prinsip-prinsip yang dibagikan itu bisa menjadi pedoman, panduan supaya nanti kalau membaca Alkitab nggak ngawur, nggak keliru. Karena Alkitab tidak boleh dibaca asal comot, tidak boleh. Ya, nomor 1, ya, membaca Alkitab tuh harus sesuai konteks. Sesuai konteks. Nah, ini ada quotes ya, ucapan dari Miles Coverdale. Miles Coverdale ini adalah orang tim bersama Tyndale itu yang pertama kali menerjemahkan Alkitab dari bahasa asli ke bahasa Inggris. Ini salah satu timnya. Ya, Miles Coverdale. Dia ngomong, "It shall greatly help to understand." Jadi akan sangat membantu untuk mengerti the scriptures, Alkitab. If thou mark not, kalau diperhatikan, not only what is spoken, apa yang disampaikan, or written atau yang tertulis, ya, but
of whom and to whom. Dari itu omongan dari siapa ditujukan pada siapa. Itu penting, harus dilihat dari Alkitab. Gak boleh sembarangan. With what verse, dengan kata-kata seperti apa. At what time, di saat seperti apa. Di mana, where. To what intent, dengan maksud apa. With what circumstances, situasi apa yang terjadi waktu ayat itu disampaikan. Considering what God before and what followed after. Jadi satu ayat Alkitab, kita harus membaca ini topiknya tentang apa. Dengan salah satu caranya, ayat-ayat sebelumnya ngomong tentang apa. Ayat-ayat sesudahnya ngomong tentang apa. Jadi kita nggak keliru, nggak ngawur asal comot. Ya, lanjut slide-nya. Ya, contoh pentingnya konteks ya. Ini contoh ya. Misalnya saya ngomong ya gini ya, ngomong ke Pak Ardian, aku benci kamu gitu ya. Tiba-tiba ada jemaat datang. Mendengar, loh, Pak Niko benci sama Pak Ardian. Karena dia nangkepnya sepotong pada saat saya ngomong, aku benci kamu gitu ya. Padahal kalau dia datangnya dari awal saya ngomong, baru ketahuan. Kemarin aku nonton drama Korea loh. Yang pria itu ngomong sama wanita, aku cinta kamu. Tapi yang wanitanya balas, aku benci kamu gitu ya. Oh, jadi konteksnya nonton drama ternyata. Bukan saya benci sama dia. Nah, seringkali dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara seringkali comot seperti itu. Aku benci kamu, dicomot. Oh, iki. Ya, mengartikan bahwa misalnya Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus benci sama dia. Gitu ya. Wah, keliru kabeh akhirnya dari Alkitab. Ya, bahaya ya, mencomot ayat di luar konteks. Ya, banyak itu yang terjadi ya, kekeliruan ya. Bisa salah paham. Ya. Mari lanjutkan, slide berikutnya. Ya, ini ada ayat di dalam bahasa Inggris, 2 Timotius 2 ayat 15. Di bahasa Indonesia tidak sejelas ini. Tapi kalau di bahasa Inggris ada kata-kata yang jelas itu. Nanti kita akan bahas pentingnya poin nomor 2 atau 3 kalau nggak salah, yaitu membaca Alkitab dari bahasa aslinya untuk mengerti artinya. Ya, jadi saya bacakan ya. Jadi ini perintah Tuhan lewat Rasul Paulus kepada Timotius ya, ditujukan kepada Timotius. Timotius itu gembala muda. Ya, diomongi, kamu ya be diligent, kamu harus rajin to present yourself approved to God, untuk berkenan kepada Tuhan. A worker, pekerja, who does not need to be ashamed, yang tidak perlu malu, rightly dividing the word of truth. Jadi Rasul Paulus ngomongin sama Timotius, kamu jadi gembala jemaat harus rightly dividing the word of truth. Artinya harus pinter memilah-milah firman kebenaran. Jadi ada ayat yang ditujukan pada orang-orang Yahudi, bukan ditujukan pada orang Kristen. Tidak boleh diambil untuk orang Kristen. Ada ayat yang ditujukan pada para rasul. Ada ayat yang ditujukan pada para pendosa. Tidak boleh ditujukan pada orang-orang Kristen. Kadang-kadang itu ada pendeta itu ngomong, saudara-saudara jangan seperti menjadi ular beludak, itu seperti kata Yohanes Pembaptis. Padahal konteksnya tadi kan ya, Yohanes Pembaptis itu ngomong sama orang-orang Farisi, tidak pernah kepada orang-orang Kristen. Tapi ayat itu dipakai untuk melukai orang-orang Kristen. Nah itu loh bahayanya ayat kalau dicomot di luar konteks. Jadi ini ya, pertama harus dilihat dari Alkitab. Itu dari siapa dan ditujukan kepada siapa? Ya, misalnya saya ngirim surat ke Pak Ardian. Ya, kamu baik-baik ya dalam pelayanan dan sebagainya. Tiba-tiba di terakhir saya tulis, jangan lupa kamu membayar utangmu pada aku gitu ya. Nah kalau surat ini dari saya ditujukan ke Pak Ardian, dibaca oleh orang lain, bingung dia, loh aku utang apa? Aku gak pernah diutang kok suruh bayar utang. Nah tapi kalau dilihat dari siapa, dari saya ke Pak Ardian memang utang sama saya, nah masuk baru buka Alkitab itu, oh pantesan. Baru kita ngerti. Ya, dari siapa ditujukan pada siapa, dilihat. Contohnya kitab Ibrani, itu dari siapa? Misalnya dari Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat Ibrani. Kenapa kok pakai Ibrani? Karena di situ adalah jemaat-jemaat yang banyak orang Ibrani, dari asalnya Yahudi.
bukan campuran dari Yunani dan sebagainya. Terus kita baca lagi, PL Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Ayat-ayat di Perjanjian Lama itu banyak yang sudah tidak berlaku lagi terhadap kita. Kita berada di dalam perjanjian yang baru. Misalnya suruh menyembelih korban hari ini, ada yang menyembelih kambing hari-hari ini? Nggak ada, tapi itu ada di Alkitab itu. Tidak boleh dilakukan karena kita dalam perjanjian yang baru. Domba kita, anak domba kita Tuhan Yesus. Ya. Terus ini dikatakan sebelum atau sesudah salib. Salib Kristus itu mengubah segala-galanya. Jadi Yesus ngomong sebelum salib sama Yesus ngomong sesudah salib itu beda. Kita harus ngerti. Jangan diterabas perkataan Yesus, oh berarti untuk aku, padahal itu sebelum salib Yesus datang. Ya. Topiknya tentang apa? Nah, biasanya kan ada judul perikopnya ya. Terus apa ayat sebelum dan sesudah? Tadi itu ya, tadi dari Miles Coverdale ya. Ayat sebelum dan sesudahnya dibaca supaya tahu ayat itu hubungannya apa. Nanti kita belajar ini ya. Latar belakang, budaya, kebiasaan waktu ayat itu disampaikan seperti apa. Ya. Prinsip kedua, jadi nomor 1 tadi konteks penting ya. Yang kedua etimologi ya. Etimologi itu cek bahasa aslinya atau bahasa lain. Misalnya bahasa Inggris ya yang gampang. Kalau bahasa Ibrani sama Yunani saya sampaikan hari ini mungkin Bapak Ibu bingung. Ya. Contoh, ini saya kasih contoh ya. Perbedaannya gini Bapak Ibu. Alkitab kita dalam bahasa Indonesia itu maaf dengan sangat tanpa mengurangi rasa hormat, itu banyak yang terjemahannya kurang pas. Alkitabmu itu. Tapi jangan meremehkan ya, lewat Alkitab itu bahasa Indonesia banyak orang Indonesia diselamatkan. Sudah ribuan, jutaan orang diselamatkan. Jadi kita berterima kasih pada tim yang menerjemahkan Alkitab itu. Tapi saya mau ngomong rahasia, bahwa banyak ayat-ayat di dalam Alkitabmu bahasa Indonesia itu yang kurang pas. Ini saya kasih contoh ya, itu saya tulis ya. Filipi 4 ayat 13 di bahasa Indonesia seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu kalau membaca ayat ini dalam bayangan apa? Segala perkara dapat kutanggung ya. Kayak kuli mikul karung ya, menanggung ya, beban. Dapat aku tapi karena Kristus ya. Tapi lihat dalam bahasa Inggris apa maksudnya? Dalam bahasa Inggris ayat yang sama bicara I can do all things through Christ who strengthens me. Wah, kalau bahasa Inggris itu artinya aku bisa melakukan apa saja. Nanggung bisa, perang bisa, ya apapun yang suruh Tuhan aku bisa melalui Kristus yang menguatkan aku. Artinya sama atau enggak Pak Ibu? Beda kan? Beda. Saya dulu sama teman-teman pernah ngomong, kok bisa ya di Indonesia ini kok lebih pasif gitu ya. Seolah kok nanggung gitu ya. Terus kemudian teman saya ngomong, mungkin karena terlalu lama dijajah Belanda ya. Mental ayat-ayatnya kalau terjemahkan itu nanggung gitu ya, pasif gitu ya. Padahal ayat ini maksudnya kamu bisa melakukan apapun di dalam lewat Kristus yang memberi kekuatan. Saudara ada penderitaan bisa nanggung, saudara ada halangan bisa melawan, menginjil bisa, I can do all things. Wah, ayatnya beda banget ini. Ya. Makanya saya sarankan Bapak Ibu kan punya Android ya. Cari software Alkitab, terus cari Alkitab yang bahasa Inggris seperti NKJV gitu ya. NLT, The Message, Sabaya itu cari ya. Supaya bisa membandingkan artinya. Ini artinya masih ya ada mirip-mirip ya ayat ini ya. Satu pasif aku bisa menanggung, satunya aku bisa semua. Ya. Masih mirip-mirip tapi walaupun jauh bedanya. Tapi ada ayat-ayat yang bisa beda sama sekali. Ini. Ya. Lanjutkan.
Saya sudah buktikan ya. Bahayanya membaca Alkitab tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa mengikuti prinsip-prinsip yang ada. Ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya. Coba Bapak Ibu bayangkan. Ayat ini kalau dibayangkan apa berarti? Berarti alam maut nyerang, ya, nyerang jemaat, nyerang gereja toh, tapi tidak berhasil toh. Ya kan? Nah, kalau bahasa Inggris beda. And I'll also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church. Aku akan membangun jemaatku. And the gates of Hades, ya, pintu gerbang alam maut, shall not prevail against it. Jadi kalau dalam bahasa Inggris artinya, dan pintu alam maut tidak akan bertahan ngadepi gereja. Beda artinya. Di bahasa Indonesia, alam maut tidak akan bisa menguasai gereja. Woi, sekali lagi bertahan lagi ya. Kuat tapi bertahan. Tapi di sini di bahasa Inggris, pintu alam maut tidak akan sanggup menghadapi gereja. Berhasil diterobos, jebol terus ya. Kuasa iblis. Kalau gereja berdoa bersama-sama, satu hati, ya, lihat perbedaannya ya, ini ya. Nah ini di bahasa Indonesia Mazmur 55 ayat 23 ini seharusnya ya, 22-23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kalau Bapak Ibu baca ayat ini, itu artinya kan dibiarkan, orang benar akan dibiarkan goyah, tapi tidak selama-lamanya. Akan ada masa-masanya untuk dibiarkan goyah, ya beberapa masalah. Tapi tidak selama-lamanya. Nah kalau bahasa Inggris beda. Cast your burden on the Lord, ya, and He shall sustain you. He shall never, Dia tidak akan pernah permit the righteous to be moved. Dia tidak akan pernah membiarkan orang benar itu goyah. Beda artinya. Tidak akan pernah dibiarkan goyah. Kalau ayat 1 dibiarkan goyah, tapi enggak selama-lamanya. Kalau di bahasa Inggris tidak pernah dibiarkan goyah. Jadi Tuhan Yesus sudah ngomong, kalau kamu goyah, aku enggak akan biarkan. Aku akan kirim orang-orang yang bisa memberi kekuatan kepadamu. Aku kirim hamba-hamba Tuhan yang bisa memberi firman yang menghibur hatimu. Itu. Kalau di bahasa Indonesia dibiarkan goyah dulu. Untuk masalah. Mungkin katanya Tuhan, ya wes cukup lama ya, kamu sudah ya wes lumayan wes goyah di sini, sekarang baru tak tolong gitu ya. Kalau di bahasa Inggris tidak dibiarkan goyah. Ya, lanjut. Nah, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Kalau ini artinya mirip. Dia yang memelihara kamu, ya. Kita memelihara ayam bisa, memelihara kambing bisa, kata memelihara, ya kan? Tapi kalau di bahasa Inggris itu yang kata yang dipakai bukan memelihara, Bapak Ibu. Casting all your care upon Him, for He cares for you. Dia peduli. Beda artinya, lebih manis. Gitu. Kalau memelihara itu kok tadi loh, memelihara sapi, memelihara kambing, jadi dikasih makan ya Pak. Tapi kalau di bahasa Inggris atau di bahasa aslinya, He cares, Tuhan peduli sama saudara. Lebih manis, lebih maknyes. Ya kita kalau tahu bahwa wah Tuhan itu peduli sama aku. Aku khawatir tentang anakku, tapi Tuhan ngomong serahno khawatiranmu. Anakmu, aku khawatir tentang utangku. Tuhan ngomong serahkan utangmu padaku. Sebab aku peduli sama kamu. Ya, bukan aku yang melihara kamu. Di dalam arti kata peduli kan ada arti memelihara, memperhatikan, menyayangi, lebih dalam artinya. Lanjut. Ini Efesus 5 ayat 26 di bahasa Indonesia, untuk menguduskannya sudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Memandikan dengan air dan firman ya. Tapi kalau di bahasa Inggris NKJV, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. Jadi
pembasuhan air oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu seperti pembasuh dengan air, membersihkan pikiran-pikiran kita yang ngeres itu loh, yang khawatir, yang merasa Tuhan itu pelit, yang merasa Tuhan itu ngenteni aku ngoyo sik baru mau memberkati, padahal hatinya Tuhan tuh mau memberkati kita. Ya. Nah, ini saya ambil contoh lain di AYT ya. Ini versi Indonesia, Alkitab Indonesia. Makanya perlu untuk download Alkitab bahasa-bahasa lain ya, untuk membandingkan artinya. Untuk menguduskan mereka dengan membersihkannya lewat pembasuhan air dengan firman, bukan dan firman. Ya, beda ya sama yang Alkitab kita LAI ya, dengan dan beda artinya. Jadi sudah dapat dua prinsip ya, satu konteks, dua bahasa aslinya atau bahasa lain. Nah, yang ketiga, kita Alkitab itu punya prinsip seperti ini. Alkitab itu akan menjelaskan Alkitab sendiri. Kita kalau nggak ngerti, boleh cari di Google, boleh tanya orang lain yang ngerti. Tapi Tuhan mau kita lihat bahwa Alkitab itu punya penjelasan tentang bagian Alkitab. Itu ditaruh di tempat lain. Itu keajaibannya Tuhan. Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi apa yang saudara bingung tentang Alkitab, itu ada penjelasan di tempat lain. Dan itu adalah penafsiran resmi, yaitu Alkitab. Kalau penafsiran dari orang lain itu gak resmi ya. Tapi penafsiran resmi, Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Ya, aja penjelasan tentang suatu istilah di tempat lain. Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar ayat ini di khotbah-khotbah ataupun baca sendiri. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini pendeta-pendeta biasanya itu mengkhotbahkan cari dahulu kerajaan Allah. Artinya kamu harus masuk pelayanan kalau mau semuanya ditambahkan kepadamu. Kamu harus aktif di gereja, kerajaan Allah itu. Ya kan? Nah, kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu apa? Ternyata Bapak Ibu, ada penjelasannya. Rasul Paulus menjelaskan di bagian lain di Alkitab. Apakah kerajaan Allah? Nah, ternyata di Roma 14 ayat 17 dijelaskan sama Rasul Paulus. Kerajaan Allah itu bukan jadi misionaris, pergi melebarkan kerajaan Allah, menginjil ke suku-suku pedalaman. Bukan. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Artinya kita ini tahu bahwa kita ini dibenarkan oleh Tuhan karena darahnya. Terus damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi artinya Bapak Ibu kalau setiap hari saat teduh itu harus sampai ketemu damai sejahtera, sukacita karena tahu dibenarkan oleh Tuhan. Kalau ketemu kerajaan Allah yang seperti itu, Tuhan ngomong kalau hatimu dipenuhi dengan kebenaranku, terus kamu itu penuh dengan damai sejahtera dan sukacita dalam hidupmu, nggak kemerungsung, nggak sumpek karepe dhewe. Tuhan Yesus janji semuanya ditambahkan kepadamu. Ya toh? Berkat keuangan ditambahkan, berkat pemeliharaan apapun, kesehatan ditambahkan. Ternyata ada penjelasannya. Ya. Sampai di sini sudah 3 prinsip ini mengerti. Ada yang bingung Mas Ian? Kalau ada yang bingung lambil-lambilkan tangan, nanti kita bahas ya. Oke, yang keempat. Nah, kalau kita mendapat satu penafsiran dari Alkitab, kita merasa artinya seperti ini, harus punya prinsip Alkitab itu namanya peneguhan dua atau bagian lain dari Alkitab. Kalau ternyata di ayat lain, di bagian-bagian lain juga berbicara yang sama tentang apa yang Bapak Ibu baca. Oh, berarti ini benar. Kalau 3, ya, itu benar. Ya, suatu pemahaman Alkitab akan diteguhkan oleh bagian atau ayat-ayat yang lain. Lanjutkan. Karena prinsip ini di Perjanjian Lama. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya
Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa dapat sesuatu yang baru dari Alkitab, pemahaman yang baru, jangan diterima kalau cuma dari satu bagian dulu. Coba baca yang lain. Oh, ternyata kemudian ditemukan di bagian yang lain ternyata berlawanan dengan apa yang Bapak Ibu baca. Oh, berarti jangan. Belum ada 2 atau 3 orang saksi. Ini prinsip dalam Alkitab. Ya, kita kalau mau cari kehendak Tuhan itu juga sama. Kita harus punya 2 atau 3 orang saksi. Misalnya mau milih mengenai masuk universitas apa, atau milih mau pekerjaan apa, ya ada lowongan banyak. Kita harus dapat kesaksian dari Roh Kudus, dari firman Tuhan diteguhkan, terus kemudian dari dari pendeta, gembala, atau senior, atau saudara seiman, itu juga setuju dengan kita di gereja. Ya, jangan cuma dari satu hatiku seneng, cocok nih kelihatannya. Tapi di Alkitab ternyata dilarang. Ya jangan, makanya 2 atau 3 orang saksi. Kalau kepingin Bapak Ibu selalu berada dalam kehendak Tuhan yang sempurna, milih universitas, milih pekerjaan, milih apapun, mau dituntun kemana? 2, 3 orang saksi. Roh Kudus, firman Tuhan, tubuh Kristus. Amin. Ya. Mau cari pacar gitu ya. Ya, jangan ya. Jangan pilih perasaan hati saja. Ya. Minta kesaksian dari Roh Kudus, beri damai sejahtera. Lihat firman Tuhan benar. Loh, bukan anak Tuhan. Oh, gak boleh sama firman Tuhan. Aduh, padahal aku senang. Tapi nggak boleh sama firman Tuhan, ya sudah. Kalau firman Tuhan meneguhkan, boleh ada kesaksian, terus kita sharingkan sama tubuh Kristus, sama pendeta hamba Tuhan, terus mereka juga damai sejahtera, itu aman, 2 atau 3 orang saksi. Ya, lanjutkan. Ya, contoh cara kita diselamatkan itu ada lebih dari 2 peneguhan. Yaitu karena iman percaya saja, bukan perbuatan baik manusia. Jadi perbuatan baik manusia itu, sorry Bapak Ibu, gak payu. Perbuatan burukmu itu tidak ngefek, perbuatan baikmu tidak laku masuk surga. Karena itu semuanya karena salib Yesus, percaya dia sudah menebus dosa-dosa kita. Tapi banyak yang ngomong bahwa untuk percaya masuk surga, itu nggak cukup percaya sama Yesus. Percaya Yesus, tapi kamu harus berbuat baik di dunia. Kalau kamu nggak berbuat baik, tiketmu di surga bisa hilang. Gitu, wah itu salah pengajaran. Nah ini contohnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengondorkan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada di ayat ini tulisan beroleh hidup yang kekal, harus ditambahi perbuatan baik. Terus apa kita tidak berbuat baik? Justru kita malah harus makin berbuat baik anak Tuhan ini. Untuk mempermuliakan Tuhan di hadapan orang-orang lain. Untuk ingat aku ini utang sama Yesus wakil. Jadi aku ingin mempermuliakan dia, tidak mempermalukan dia. Tapi perbuatan baikku itu bukan tiket masuk surga. Perbuatan baikku untuk dapat pahala, untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi justru jadi anak-anak Tuhan tuh makin banyak berbuat baik. Jadi orang Kristen jangan jadi batu sandungan, makin baik, tapi bukan untuk masuk surga. Amin. Kalau untuk masuk surga, nanti Bapak Ibu di surga itu nyembahnya gini. Terpujilah anak domba yang menyelamatkan aku dan perbuatanku. Terpujilah Yesus yang mati di atas kayu salib sama amal ibadahku. Gitu. Weh, kemuliaan Tuhan dibagi 2. Satu sebagian buat Yesus, sebagian aku melok ambil kemuliaan. Waduh, salah. Tapi Bapak Ibu harus tetap berbuat baik, harus makin berbuat baik untuk mempermuliakan Tuhan kita. Supaya orang Kristen itu tidak dihina sama dunia. Ya, lanjut. Nah, ini diteguhkan di ayat lain. Ada kesaksian kedua di Roma.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, cuma ngaku bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Tidak ada perbuatan baik. Tidak ada kamu diselamatkan kalau banyak doa puasa, nggak ada. Kalau kamu tidak pernah absen ke gereja, nggak ada. Ya. Terus, ternyata ada kesaksian ketiga di Kisah Para Rasul. Ya, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah itu, apa artinya kalau kita percaya, otomatis seisi rumah kita selamat, otomatis orang tua kita, saudara kita selamat, seperti itu? Bukan, maksudnya ayat ini, engkau akan, artinya kalau saudara diselamatkan, di rumahmu, itu sekarang Tuhan punya pintu masuk untuk menjamah papamu, mamamu, saudara-saudaramu lewat hidupmu. Ya. Bahkan yang menolak, yang hatinya keras sekalipun, ya banyak kesaksian saudara. Orang-orang yang menolak hatinya keras, kalau di keluarganya ada satu yang terima Yesus, di ranjang kematian sakit gitu, mau mati ya, mereka didatangi Yesus, diberi kesempatan. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara nanti di surga nanti kaget. Orang ini gak pernah mau terima Yesus, tapi kok ada di surga ya? Ternyata dia di saat terakhir mau terima Yesus, kita nggak tahu. Sebab di dalam kitab Wahyu itu dikatakan, ada kumpulan orang banyak yang memuji menyembah anak domba. Bukan sedikit, banyak. Jadi banyak yang diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Banyak yang selamat. Kita mungkin nggak tahu. Ada orang-orang yang waktu ini dikunjungi Yesus, akhirnya saat terakhir mau terima. Gara-gara saudara yang berdoa. Saudara tekun berdoa. Diberi kesempatan sama Tuhan Yesus, belas kasihan sama Yesus. Sebelum betul-betul mati, menjelang ambang mau mati, gitu ya, Tuhan Yesus datang sama dia. Bahkan ada orang-orang itu kadang-kadang kita memimpin orang untuk terima Yesus itu kalau orang sudah koma, sakit, mau mati gitu ya. Kadang-kadang mereka nggak bisa ngomong. Kita suruh mereka pegang tangan kita gitu ya. Tangannya, kalau kamu percaya Yesus mau menyelamat kamu, mengampuni dosa-dosamu, menerima Yesus, genggam tanganku. Terus dia genggam gitu itu sudah di mata Tuhan itu persetujuan untuk terima Yesus. Tidak harus mulutnya mengucapkan seperti ayat ini. Karena kemurahan hati Tuhan. Ya gimana ngomong, wis koma, mau mati. Gak bisa. Ya, sama pencuri di sebelahnya Yesus itu ya. Tuhan, hari ini ingat, kalau engkau ada di Firdaus, ingatlah akan aku ya. Tuhan Yesus ngomong, hari ini kau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Diterima sama Yesus. Padahal dia itu maling, perampok, gak tahu kejahatannya. Dia belum sempat memperbaiki kesalahannya. Belum sempat jadi berbuat baik kepada orang-orang lainnya. Tapi diterima sama Yesus. Diselamatkan. Ini ya, jadi keselamatan sudah ada 3 saksi. Lanjut. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, gak payu masuk surga. Ya, tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya apa? Jangan ada orang yang memegahkan diriku. Tadi itu ya, terpujilah anak domba dan kehebatanku di bumi. Waduh, bikin malu. Ya, oke lanjut. Kita harus memfilter dengan salib Kristus, kasih karunia-Nya ya. Misalnya ada ayat di Alkitab Perjanjian Lama itu ya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong, tapi yang menghalangi doa-doamu adalah dosa-dosamu, kan seperti itu. Wah, itu seni dikhotbahkan ya. Dosa-dosa gitu ya. Padahal di atas salib Kristus semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Ayat itu tidak boleh diterapkan pada orang-orang Kristen, nggak bisa. Ya, karena Tuhan sudah menebus semua dosa. Mengampuni semua dosa kita. Di atas kayu salib itu Bapak Ibu Saudara, semua dosa dari zamannya Adam
sampai nanti akhir zaman, ya. Semua dosa-dosa manusia diantemkan, dipukulkan ke tubuhnya Yesus. Wah, itu ngeri, serem. Bayangan banyak dosa sampai serem, makanya langit sampai gelap itu. Ya, sampai akhirnya Yesus menahan semua dosa, kutuk hukuman murkanya Bapa itu dilampiaskan kepada tubuh Yesus. Sampai akhirnya Yesus ngomong, selesai. Habis semua murka Tuhan. Makanya Tuhan tidak akan murka lagi sama Bapak Ibu Saudara. Yesus sudah ngomong selesai. Habis. Dosa-dosanya umat manusia dari zaman Adam sampai nanti akhir zaman. Yang celaka itu kalau orang itu dosanya sudah diampuni Yesus tapi tidak mau menerima pengampunan itu. Tetap menolak Yesus. Ya sudah. Tuhan Yesus tidak bisa memaksa. Dia tidak mau diberi pengampunan, tidak mau menerima. Ya sudah. Kebinasaan kekal. Kebinasaan kekal sudah. Apakah kasih karunia atau hukum Taurat? Hukum Taurat itu dilambangkan dari 10 perintah Allah, selalu menekankan pada perbuatan manusia, kehebatan manusia. Jangan mencuri, jangan berzinah, jangan membunuh. Ya, tapi kalau kasih karunia, Tuhan gak menuntut manusia. Tuhan ngomong, kamu tak suruh, tapi aku yang memberi kekuatan kamu melakukannya. Aku yang melakukannya di dalam diri kamu. Itu kasih karunia. Ya. Kalau di dalam hukum Taurat, orang-orang yang botak disuruh, kamu harus banyak rambut. Gak bisa botak ini. Tapi kalau kasih karunia Tuhan bilang, nyoh ini rambut. Itu. Beda ya. Tuhan Yesus datang ke bumi memberikan kasih karunia pada kita. Karena dia tahu kita gak sanggup menjalankan perintah-perintahnya. Ya. Kebaikan Tuhan atau usaha manusia. Ini tadi ya, kasih karunia atau hukum Taurat. Kalau kasih karunia itu kebaikan Tuhan, saudara itu diberkati bukan karena kebaikanmu, tapi karena kebaikan Tuhan. Amin. Jadi jangan mengandalkan, aku mau banyak tekun, beribadah dan sebagainya, ya sungguh-sungguh supaya Tuhan memberkati aku. Itu usaha manusia. Saudara bersungguh-sungguh sama Tuhan karena cinta sama Dia, bukan untuk mancing berkahnya, bukan untuk kerja supaya dikasih upah sama Dia, bukan. Ya. Kita diberkati karena kebaikan Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Nah, ini Alkitab itu isinya berpusat pada Kristus, ya. Ada tipologi Kristus, istilahnya ada lambang-lambang, itu yang melambang Kristus ya. Jadi Alkitab itu berisi tentang perjanjian lama, itu isinya tentang Kristus tok Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi isinya tentang pribadi Kristus, tentang pelayanan Kristus, tentang hukum Taurat versus kasih karunia Yesus, tentang perjanjiannya Kristus, tentang pelayan-pelayan Kristus, tentang salibnya, ya. Di dalam Alkitab itu isinya tentang Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, sering-seringlah berdoa, Tuhan aku kepingin melihat Engkau dalam ayat ini. Aku ingin ketemu Engkau, aku ingin memakan Engkau. Yesus itu memberikan dirinya untuk dimakan Bapak Ibu Saudara. Nah ini apa buktinya? Saya ngomong tadi itu apakah ngawur? Tapi enggak, ternyata Yesus yang ngomong. Lalu Yesus ini ya menjelaskan kepada mereka, murid-muridnya, 2 orang muridnya di Lukas 24, apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Loh, ternyata di dalam Kejadian itu ada Yesus. Gak percaya? Tuhan tuh waktu mengutuk ular ya, Tuhan ngomong gini, benih dari perempuan ini, Pak ular, kamu akan meremukkan kaki dari benih, perempuan itu akan mempunyai benih dan kamu akan meremukkan kakinya, tapi kakinya akan meremukkan kepalamu. Ya, Tuhan ngomong sama ular seperti itu. Itu siapa? Itu Yesus itu. Memang betul kakinya Yesus diremukkan, dipaku di atas kayu salib, bro. Tapi kakinya menginjak kepala ular. Oleh karena itu kita semua bebas dari gangguan, dari hukum dosa, dari pengaruh setan.
Yesus sudah ada di Kejadian Bapak Ibu. Sudah ada. Satu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan, pohon pengetahuan yang baik dan jahat, itu juga tentang Yesus. Yesus itu pohon kehidupan. Tuhan tuh hanya melarang kamu jangan makan buah dari pengetahuan yang baik dan jahat. Semua buah boleh kamu makan. Artinya buah kehidupan juga boleh dimakan. Boleh dimakan. Tapi dan Adam dan Hawa ngiler, kepingin jadi seperti Tuhan. Aku pengen maha tahu yang baik, tapi celakanya juga tahu yang jahat. Ya. Aku pengen otakku ini pointer, ya, supaya aku bisa seperti Tuhan gitu ya. Dimakan. Artinya itu mereka mengandalkan kekuatan sendiri, tidak belajar bergantung pada Tuhan. Padahal kalau makan buah satunya, pohon kehidupan, itu Yesus. Kalau Adam dan Hawa makan itu, sampai sekarang kita nggak ada yang semua jatuh dalam dosa harus percaya Yesus. Yesus nggak perlu disalib, Bapak Ibu. Yesus nggak perlu disalib. Ada Yesus di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama. Kalau berhasil menemukan itu, manis. Kuat, ada penghiburan, kenyang. Ya, mengenai anak domba yang dipersembahkan di dalam Perjanjian Lama, itu Yesus. Mengenai imam besar, Harun, itu Yesus. Yesus sekarang menjadi imam besar kita di surga. Di surga sekarang ini ada satu manusia, bukan hanya Tuhan. Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Ada wakil Bapak Ibu Saudara, manusia, tulen, namanya Yesus, duduk di sebelah kanan Bapa. Dan dikatakan dia itu menjadi pengantara buat kita. Kalau sekarang jadi seperti wakil rakyat. Jadi DPR ya, dia menjadi wakil buat kita sebelah kanan Bapa. Jadi dia jadi pengantara buat kita. Saat kita jatuh dalam dosa, kita gagal atau salah, Yesus sebelah kanan Bapa, dia menunjukkan lubang paku di tangannya. Dia menunjukkan darahnya. Dosa kesalahan mereka sudah aku tanggung Bapa. Jadi jangan dihukum. Aku sudah dihukum untuk dosa mereka. Ojo dihukum meneh. Itu loh. Dan dia jadi pengantara, artinya dia berdoa buat kita juga. Kadang-kadang saya berdoa, kalau masalahnya berat, nggak kuat gitu, saya berdoa, Tuhan Yesus, tolong doa aku Tuhan. Belum pernah tahu Tuhan seperti ini. Di Alkitab dia menjadi pengantara buat kita di dalam Roma pasal 8 itu. Dia menjadi pengantara buat kita. Jadi dia mengantar buat kita. Dia bisa berdoa buat kita pada Bapa ya. Padahal kita bisa langsung pada Bapa, tapi kadang-kadang kita nggak punya iman. Ya. Lalu dia menjadi pengantar. Tuhan Yesus tolong, Bapa, anakmu ini dia perlu pertolongan. Doanya Yesus didengar Bapa atau manjur itu pasti. Ya, amin. Dia menjadi pengantara, dia menjadi pembela buat kita. Di dalam Roma pasal 8. Ya. Lanjut. Nah, ini dalam Yohanes. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Loh, Musa menulis tentang Yesus, ada tak? Musa nyebut nama Yesus di Alkitab, ada? Nggak ada. Tapi semua tabut perjanjian itu. Tabut perjanjian itu Yesus Bapak Ibu. Jadi waktu Tuhan Allah Bapa, waktu ngomong sama Musa di atas gunung itu dia cerita, tabut ini harus kamu bangun ukurannya seperti ini, harus dilapisi emas. Itu dia senang karena dia sedang menceritakan tentang anaknya, tentang Yesus pada Musa. Dia sedang menceritakan tentang Yesus. Makanya setiap orang Israel kalau mau perang, menggotong tabut perjanjian itu, mempersembahkan korban, menang. Itu kehadiran Tuhan sendiri. Ya, lanjut. Nah, nih, Tuhan Yesus ngomong lagi, kamu nyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu nyangka bahwa olehnya kamu punya hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Kitab-kitab suci, perjanjian lama, kejadian, keluaran itu memberi kesaksian tentang aku. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu.
Ya, lanjut. Nah, ada lagi di Roma. Ini Rasul Paulus yang ngomong. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Jadi Alkitab Bapak Ibu Saudara itu isinya tentang Yesus. Karena Tuhan kepingin Bapak Ibu ketemu Yesus terus. Yesus itu sumber segala-segalanya. Keperluanmu, penuntun hidupmu supaya memilih yang benar itu Yesus, Yesus, Yesus. Ya, nanti kita belajar bagaimana cara menemukan Yesus ya. Lanjut. Ya, contoh tentang Kristus ya. Hal kerajaan sorga itu semua harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya pergilah yang menjual selamatnya itu, lalu membeli ladang itu. Dikembalikan pula hal kerajaan itu, surga itu semua seorang pedagang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Bapak Ibu kalau membaca ayat ini, pasti kan maksudnya gini kan, kamu harus mengorbankan segala-galanya untuk dapat yang berharga itu. Ya kan? Untuk bisa mendapatkan masuk kerajaan surga. Itu kan artinya biasanya seperti itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mengerti poin ini, bahwa ayat ini tentang Yesus. Beda loh pengertiannya. Bapak Ibu kan merasakan penghiburan. Saya mau ngomong sama Bapak Ibu. Ayat ini tentang Yesus. Siapa? Siapa pedagang atau orang yang menemukan harta terpendam atau mutiara itu? Itu Yesus. Yesus sudah menciptakan itu. Artinya saat dia di ladang dia menemukan harta terpendam, yaitu Bapak Ibu Saudara. Kamu harta yang pendam. Makanya dia menjual seluruh harta miliknya. Sorga itu loh. Ditinggal loh Yesus. Supaya apa? Bisa menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Manis toh di hatimu mengetahui ini Yesus. Di mata Yesus, Bapak Ibu itu mutiara yang indah. Ninggalkan surga dia. Dia di sana itu dilayani malaikat-malaikat. Dia itu Tuhan atas segala Tuhan. Tapi mau turun jadi manusia. Mati di kayu salib buat Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak Ibu Saudara itu mutiara yang indah. Beda tuh kalau kita mengerti ini maksudnya Yesus ini tentang aku. Bukan kamu harus menjual milikmu, menjual rumahmu untuk urusan kerajaan surga. Bapak Ibu bisa merasakan kasihnya Yesus ini dalam ayat ini. Aku ini mutiara yang indah di mata Tuhan. Aku ini harta yang terpendam di ladang. Saudara kalau membaca ini dari kacamata melihat Yesus, Bapak Ibu bisa bersyukur, Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Hidupku kuserahkan padamu segala-galanya. Aku mau sungguh-sungguh memberikan hidupmu padaku. Lanjut. Tapi apakah kita ngawur kalau melihat Alkitab itu isinya tentang Yesus? Jangan-jangan dicocok-cocok no, gitu ya. Disambung-sambung no, sakara PDW. Padahal bukan tentang Yesus, isinya tentang perintah-perintah. Kita harus lakukan apa? Loh, yang memberi contoh bahwa Alkitab itu isinya tentang Yesus itu adalah Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Bukan saya. Rasul Paulus, ini buktinya. Lanjutkan. Nah, di dalam 1 Korintus, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Nah, betul kan? Alkitab isinya tentang Kristus. Bukan saya, Rasul Paulus yang ngomong. Kita memang tahu di perjanjian lama ya, ada batu karang ya. Orang-orang Israel haus, minta sama Musa, Musa beri kami air, masa kami mati kehausan. Terus Tuhan ngomong sama Musa, pukulan batu karang itu. Itu apa artinya? Itu lambang Yesus harus disalibkan, Yesus harus dipukul supaya bisa mengeluarkan air, berkat kehidupan buat Bapak Ibu Saudara. Maka begitu dipukul keluar air, orang-orang Israel bisa minum. Terus terjadi kejadian kedua kali. Orang Israel haus lagi. Tuhan ngomong batu karang. Musa ngamuk Bapak Ibu.
Ini orang Israel ini ya, ngomel tok, nuntut tok ya. Aku isopo dikongkon ngasih air. Tuhan ngomong sama batu karang. Dipukul sama Musa. Duh. Tuhan ngomong, karena kamu tidak menghormati kekudusanku Musa, kamu tidak boleh masuk tanah perjanjian. Karena apa? Yesus dipukul kedua kalinya, disalibkan kedua kali, merusak gambaran perjanjian baru. Makanya Musa gak bisa masuk ke tanah perjanjian. Seharusnya kita yang sudah terima Yesus, Yesus sudah disalibkan satu kali itu selamanya. Jangan minta Yesus disalibkan lagi untuk mengampuni dosa kita, untuk semua kebutuhan kita. Kita ngomong sama Yesus. Tuhan Yesus, aku butuh uang sekolah untuk anakku. Tuhan, aku percaya padamu. Ngomong. Ya nih, batu karang itu adalah Yesus. Jangan dipukul batu karangnya. Jangan minta Tuhan Yesus disalibkan lagi. Berkata. Ya. Tuhan Yesus, aku butuh damai sejahtera-Mu. Jangan dipukul batu karang. Kita ngomong sama batu karang. Makanya Musa sampai memohon-mohon sama Tuhan. Tuhan, 40 tahun aku semua riwa-riwi sama orang Israel. Karena semaknya, karena dikit lagi mau masuk, gara-gara satu kesalahan ini kok gak boleh. Kalau saya dulu membaca ayat itu, saya mikir hukuman Tuhan terlalu berat. Bapak Ibu mungkin mikir ya, hukuman Tuhan terlalu berat. Gara-gara mukul batu karang aja, gak boleh masuk tanah perjanjian. Tapi karena memang itu merusak gambaran tentang Kristus. Yang berbuat seolah-olah bahwa kematian Yesus yang satu kali itu gak cukup. Sampai Yesus habis disalibkan lagi. Tapi Tuhan itu tetap baik. Musa sudah mati, sudah selesai, itu boleh masuk tanah perjanjian, Bapak Ibu. Tahu ceritanya? Tuhan Yesus naik ke atas gunung, ketemu Musa dan Elia. Lah itu kan sudah masuk tanah perjanjian. Ya. Tapi gak menikmati waktu urip. Gara-gara satu kesalahan. Tapi kesalahan itu penting. Merusak gambaran tentang Kristus. Bapak Ibu dapat banyak malam hari ini ya, ngerti ya? Ternyata Alkitab itu isinya tentang Yesus ya. Lanjutkan. Nah, lagi, Rasul Paulus lagi, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu jadi adonan baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah. Ini di dalam Alkitab Perjanjian Lama ya, Keluaran ya. Anak domba Paskah akan disembelih ya. Kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Oh, ternyata pada waktu malam orang Israel sebelum keluar dari Mesir, mereka harus menyembelih anak domba, terus darahnya ditoletkan di pintu ya, di atas, terus samping-samping ini ya. Itu melambangkan Yesus harus mati, darahnya tercurah untuk keselamatan seisi rumah orang Israel. Makanya darah Yesus itu sangat berharga Bapak Ibu. Darah Yesus itu sebenarnya bukan untuk kita lihat. Tapi itu dilihat Tuhan, sama dilihat sama iblis setan itu loh. Iblis itu setan apa? Kalau malaikat maut, kalau lihat ada darah Yesus di dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, Bapak Ibu berdoa, Tuhan Yesus, darah Yesus menudungi keluargaku, rumahku gitu ya, gerejaku gitu ya. Malaikat maut lihat ada darah, Passover, Paskah itu artinya Passover, lewat, artinya dilewati. Gak jadi maut, sial, apes terjadi dalam hidupmu. Darah Yesus. Ya. Malaikat maut. Maut itu anak Yake. Kecelakaan itu anak maut. Sakit penyakit. Ya. Apalagi macam-macam ya yang mengakibatkan maut. Semua anak-anaknya maut dan anak-anaknya itu kalau lihat Bapak Ibu percaya pada darah Yesus, lewat. Dilewati. Paskah itu artinya lewat, Passover. Ya. Jadi orang Israel itu pada waktu malam itu mereka menoreh darah itu ya. Itu lambangnya Yesus yang disalibkan buat kita. Nah mungkin ada rumah-rumah itu yang tenang memuji Tuhan waktu malam itu, padahal di luar itu sana terdengar lolongan orang yang menangis karena
anak sulungnya mati, orang-orang Mesir itu wah, nangis itu ya. Ada yang orang-orang Israel itu bernyanyi, tapi ada juga yang ketakutan. Iya, kalau ada malaikat maut masuk gini terus kita dibunuh ya kok. Bapak Ibu yang diselamatkan itu yang takut atau yang punya iman memuji Tuhan? Siapa yang diselamatkan? Hah? Yang muji Tuhan? Dua-dua diselamatkan. Semuanya diselamatkan karena bukan tergantung pada takutmu, bukan tergantung pada imanmu, tapi tergantung pada darah Yesus. Amin. Cuma sakno yang ketakutan karena nggak punya iman, jadi dia melewati malam itu dengan stres, dengan panik, gak tenang. Yang lain nyantai sambil makan, sambil nyanyi, menikmati hidup. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ketakutan karena kecelakaan, marah bahaya, sakit penyakit macam-macam karena tidak percaya darah Yesus, Tuhan kalau Bapak Ibu kalau menerapkan darah Yesus, Tuhan akan tetap melindungi. Tapi masa hidup panik terus, was-was. Aku nanti keluar rumah ditobrok orang gitu, waduh, gak tenang hidupmu. Ya, darah Yesus itu berkuasa, anak domba Paskah. Yang ngajari Rasul Paulus. Lanjut. Ya. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Ini ada ayatnya di Perjanjian Lama. Lembukah yang Allah perhatikan atau kita yang dia maksudkan? Ya. Jadi maksudnya lembu itu ternyata hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Kristus. Untuk kita lah ini tulis yaitu pembaca harus membaca dalam pengharapan, pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi hamba Tuhan yang menyampaikan firman, pendeta, sebagainya itu juga harus disupport sama jemaat dalam keuangan seperti ini. Jangan dibiarkan pendetanya atau hamba Tuhan itu kekurangan, melas gitu ya. Harus disupport secara keuangan. Rasul Paulus mengajari ini. Mereka pelayan-pelayan Kristus. Ya. Itu. Makanya membaca Alkitab ini penting. Kalau ngerti prinsip-prinsip ini kita nggak berani sembarangan. Celakanya maaf ya, banyak hamba-hamba Tuhan itu menyomot ayat langsung diberikan pada jemaat gitu ya. Tidak sekolah teologi, tidak belajar. Saya nggak sekolah teologi, tapi saya suka belajar. Saya rendah hati kalau salah saya mau dikoreksi sama Tuhan. Belajar terus kepingin tahu. Ya, ini celaka tuh kalau hamba Tuhan nggak ngerti arti sebenarnya dari ayat sampai kepada jemaat. Kasihan jemaatnya diberi makan apa itu? Ya, itu. Tapi jemaat yang malam hari mendengar Bapak Ibu sudah tahu nih prinsip-prinsip ini. Jadi nanti kalau misalnya ada hamba Tuhan yang ngomong kok agak nggak cocok ya maksudnya, kok nggak sesuai konteks, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Tanya sama Roh Kudus biar ngerti artinya sesungguhnya. Lanjutkan. Ini bukankah ada bahwa Abraham punya dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Terus ini adalah suatu kiasan. Rasul Paulus ngomong bahwa kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Ternyata bukan cuma cerita tentang perempuan, ternyata ada maksudnya. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, Ismail itu ya. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Gunung Sinai itu yang tempat Tuhan memberikan 10 perintah Allah itu. Ya, supaya manusia nuruti, yang ternyata banyak dilanggar karena manusia gak mampu. Ya. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Sarah ialah ibu kita, kasih karunia. Ya. Lanjut. Nah, bandingkan kesamaan dan kontras dengan perjanjian baru. Dari perjanjian lama itu tentang Kristus, bandingkan ada kontras atau persamaan dengan perjanjian baru. Coba kita lihat, lanjutkan. Nah, kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel, bapak-bapak ya,
maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ sekitarnya tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Lanjut. Dan demikianlah terjadi, bla 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 ya, terjadi seperti itu, bulunya yang basah, tanah sekitarnya kering. Kemudian berkata kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi. Sekali, biarkanlah aku satu kali saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering, guntingan bulunya gantian. Pertama basah, sekarang guntingan bulu yang kering, tapi tanah sekitarnya embun. Ya, Gideon minta tanda. Bapak tahu nggak? Bapak Ibu tahu nggak? Ini tentang Yesus. Ini tentang Yesus, Bapak Ibu Saudara. 2 kali kan? Yang pertama, guntingan bulu dombanya basah, sekitarnya kering. Artinya apa? Tuhan Yesus datang pertama kali, dia penuh dengan kasih karunia. Kemarin kita belajar ya. Dia teles kebek dengan berkat penuh kasih karunia. Dunia sekitarnya kering, banyak orang sakit, banyak orang berdosa, banyak butuh Tuhan. Terus yang kedua, Yesus disalib. Dia seperti guntingan bulu domba yang kering. Dia entek, habis. Sampai Alkitab ngomong dia yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Dia sampai miskin, kering, entek, diperes. Supaya apa? Orang-orang yang terima Yesus, Bapak Ibu Saudara semuanya dan saya penuh embun, basah oleh kasih karunia-Nya. Wah, saya pertama kali mengetahui tentang Yesus. Wah, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Alkitab itu isinya Yesus, Yesus, Yesus. Lanjut. Masih banyak ya. Gak bosan ya? Ngantuk? Sudah ngantuk? Oh, belum ngantuk ya? Oke. Terus ini pergilah Simson. Ditangkapnya 300 anjing hutan. Diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor. Berdua-berdua ya. Ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakanlah obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai. Kemudian orang miskin sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dari gandum yang belum dituai dari kebun-kebun pohon sialpur. Ini tentang apa? Cerita, dulu kita baca tentang Simson ini apa ini maksudnya? Wah, cerita gini dok, nggak ada maksudnya. Ternyata ini bicara tentang penginjilan. Ingat Yesus di Perjanjian Baru utus murid-muridnya berdua-berdua kan. Nah, kita bandingkan secara kontras. Kalau di Perjanjian Lama, Simson menyuruh 2 ekor anjing ini taruh obor masuk ke ladang penuaian supaya terbakar habis mati kabeh itu. Tapi Yesus mengutus muridnya 2-2 ke ladang penginjilan supaya orang banyak mendapat kehidupan dan keselamatan. Tuh, ada kontras Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru. Perjanjian Lama membawa kematian, Perjanjian Baru membawa kehidupan. Tentang Yesus. Belum tahu loh. Lanjut. Ini tentang apa ya? Abraham ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Loh, Abraham anaknya 2 loh. Kok Tuhan ngomong yang tunggal? Sudah mulai curiga. Ini berarti apa ya? Tentang Yesus. Ambillah anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi, ya ini Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang katakan padamu. Bapak Ibu lihat, perhatikan Ishak naik gunung, mikul kayu. Seperti apa? Yesus mikul salib. Jadi Tuhan sedang ngomong sama Abraham, sedang ngomong sama kita. Anakku yang tunggal, yang kukasihi, itu kuberikan pada kamu. Tuhan gak mau persembahan Ishak itu dimatikan. Ini tapi kalau ayat ini dikotbahkan, biasanya di gereja-gereja ya, dikotbahkannya seperti ini ya. Saudara sering nonton TV, suka main golf,
itu Ishak dalam hidup, persembahkan di hadapan Tuhan. Sekali khotbahnya gitu, ya. Tapi padahal ini maksudnya apa? Maksudnya Tuhan itu sedang ngomong, aku loh anakku yang tunggal, yang kukasihi, aku persembahkan buat kamu. Kita bandingkan, beri kontras ya. Pada saat Abraham, tangan Tuhan menahan Abraham untuk membunuh anaknya. Pada saat Yesus, nggak ada yang nahan untuk Yesus dikorbankan mati. Perbandingan. Di dalam Alkitab dikatakan Yesus itu, Abraham itu telah melihat aku. Kok bisa? Kita tidak pernah melihat ayat di Alkitab Abraham melihat Yesus. Saya curiga pada waktu Abraham mau menyembelih Ishak terus ditahan Tuhan, kemudian dia berbalik melihat ada domba jantan terperangkap di semak-semak, terus dipersembahkan sebagai ganti. Itu Yesus. Abraham juga diberi penglihatan sama Yesus. Karena memang di gunung ini, Gunung Moria, di baliknya itu adalah perbukitan Kalvari, tempat Yesus akan disalib. Jadi Abraham diberi penglihatan tentang Yesus yang mati di kayu salib. Makanya Yesus bisa ngomong, Abraham telah melihat aku. Sebelum Abraham ada, aku ada. Itu. Cuma bedanya tadi itu ya. Abraham mengorbankan anaknya, ada yang nahan tangannya. Tuhan menahan tangannya. Tapi waktu Allah Bapa mengorbankan anaknya, nggak ada yang nahan. Yesus harus mati. Itu loh, ada kontras, ada perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Wah Bapak Ibu, kalau nemu Yesus di dalam perjanjian lama banyak itu luar biasa manis. Ini sudah mencurigakan ayat ini ya kan ya. Ambillah anakmu yang tunggal. Anaknya Abraham itu 2. Kok anak yang tunggal? Karena Tuhan sedang membicarakan seorang pribadi yang lain. Ya, lanjutkan. Makanya kita bisa berkata pada Tuhan, Tuhan terima kasih, aku tahu bahwa sekarang Kau mengasihi aku. Ya, Tuhan kan ngomong sama Abraham, sekarang aku tahu bahwa Kau mengasihi aku karena Engkau rela menyerahkan anakmu yang tunggal padaku. Tapi sekarang kita di perjanjian baru kita ngomong Tuhan, aku sekarang tahu Engkau mengasihi aku karena Engkau rela menyerahkan anakmu yang tunggal, anakmu yang Kau kasihi buat aku. Ya. Nah, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ya. Jadi makanya keturunannya Abraham itu ada 2, seperti pasir di laut. Itu orang-orang Yahudi, orang Israel banyak ya tersebar di berbagai tempat. Terus bintang-bintang di langit, yaitu kita. Keturunan secara rohani, secara sorgawi, makanya seperti bintang di langit. Gereja, makanya dikatakan di dalam Alkitab, kamu juga adalah keturunan Abraham. Amin. Lanjutkan. Nah ini ke-7. Wah ini masih jam biru nih. Saya masih punya sampai 10, masih kurang 4 lagi. Semoga tidak ngantuk. Ayo ya, malam ini betul-betul berat ya. Saya berharap ngerti. Tempat pertama kali suatu kata disebut itu punya arti penting. Jadi kata kasih di dalam Alkitab itu disebut pertama kali di dalam cerita Abraham mempersembahkan Ishak itu. Jadi artinya, kasih itu melambangkan hati Bapa yang mau menyerahkan anak yang tunggal. Kita tahu dari situ. Lanjutkan. Nah, yang ke-8. Arti nama, benda, dan numerologi. Ya, ternyata di dalam Alkitab, nama-nama itu penting artinya. Ada Ebenezer, ada Yehovah Nisi. Ya, itu arti semua pantai. Di dalam Abraham tadi, ada arti, Tuhan menyatakan gunung itu namanya Yehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Ya, jadi nama-nama di dalam Alkitab itu penting. Bahkan nama-nama orang itu punya arti. Ya. Terus numerologi itu angka-angka dalam Alkitab itu penting. Di dalam kitab Kejadian, daratan itu muncul dari laut itu pada hari ketiga.
Daratan itu muncul dari dalam laut itu pada hari ketiga. Saudara ingat ini tentang apa kira-kira? Sudah mulai ngerti nggak? Tentang kebangkitan Yesus. Yesus juga bangkit pada hari ketiga. Itu. Tidak ada yang tidak bermakna penting di Alkitab. Jadi kelihatannya ada angka-angka ditulis itu ternyata penting. Ya, pada kesempatan ini tidak saya kasih contoh ya. Banyak nanti panjang. Bapak Ibu nanti bisa sampai 3 jam baru saya selesai kalau kasih contoh ya. Ini pokoknya tahu dulu lah ya. Lanjut. Agak cepat ya. Nah, kalau Alkitab menulis tentang sesuatu berarti ada yang penting untuk yang dituju. Mungkin kondisi jemaat Rasul Paulus tidak sesuai dengan yang ditulis atau jemaat perlu diteguhkan tentang hal itu. Ya, Rasul Paulus kan ada di suratnya ngomong, aku berkata kepada Febe dan siapa, jangan bersungut-sungut, jangan bertengkar. Artinya apa? Jemaat di situ bersungut-sungut, bertengkar. Jadi harus membaca Alkitab sesuai konteksnya, ngerti. Kalau suatu perkataan ditujukan kepada satu jemaat, oh berarti jemaat di situ sedang mengalami kondisi apa yang dituliskan. Oh ini loh, ya di dalam 1 Korintus 10. Rasul Paulus ngomong gini, bukan apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat. Bukan kepada Allah, aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kok orang-orang ngomong gini Rasul Paulus? Ternyata jemaat di Korintus ada yang suka kumpul sama tetangganya, yang mereka nyembah penyembahan berhala, yang suka kasih makanan-makanan itu ya Bapak Ibu di depan patung, dan mereka orang-orang Kristen ikut makan. Ya Rasul Paulus ngasih nasihat ini. Ya, kamu tidak mendapat minum dari cawan Tuhan, kamu tidak bisa perjamuan, ya, dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita menjamahkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada dia? Tuh. Jadi harus ngerti konteksnya. Oh kalau diomong kayak gitu berarti ada jemaat yang melakukan itu. Dalam kitab itu. Lanjutkan. Nah ini terakhir ya. Ini saya tutup dengan nomor 10. Gini. Jangan biarkan ayat-ayat yang membingungkan, tidak jelas, banyak di Alkitab itu Bapak Ibu. Sampai hari ini pun saya masih ada banyak ayat-ayat yang belum mengerti maksudnya. Saya masih belajar, saya masih belum mengerti. Makanya saya juga tidak berani menjawab semua pertanyaan tentang Alkitab. Banyak yang saya belum mengerti. Tapi jangan biarkan ayat-ayat yang membingungkan itu merampas sukacita dari ayat-ayat yang sudah sangat jelas artinya. Coba contohnya. Contoh kepastian keselamatan. Di dalam Alkitab itu ada ayat-ayat yang seolah-olah keselamatan itu bisa hilang. Kalau kita berbuat salah dan sebagainya ya. Membingungkan, kita jadi nggak damai sejahtera, kita hidup dalam ketakutan. Gimana ya kalau sewaktu-waktu aku sedang lagi salah sama Tuhan, tidak sesuai kehendak Tuhan, terus aku mati. Berarti aku nggak selamat. Pernah punya pikiran gitu Bapak Ibu Saudara? Ada? Atau gak pernah mikir? Aman-aman? Gak pernah mikir? Saya dulu mikir seperti itu. Waduh gimana kalau aku habis meso misalnya. Maki orang, melukai orang berdosa. Mari gitu aku mati. Selamat gak? Wih, serem ya. Tapi janji Tuhan ini yang membuat hati kita tenang. Ya. Karena bukan dari perbuatan kita. Seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita itu sudah ditebus. Kata ditebus itu sudah dibeli kembali, lunas. Seluruh hidup kita. Yesus nggak kayak pergi ke pegadaian. Ngomong, aku cuma mampu nih bayar separuh, tak bayar separuh sih. Enggak, ditebus, lunas. Harganya telah lunas dibayar. Alkitab mengatakan. Nah ini ayat yang sudah pasti ini ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu masih bingung, aku nggak pasti ya, nggak yakin aku selamat ya. Aku sudah percaya Yesus, aku percaya pengampunannya, darahnya itu cukup membasuh seluruh dosa-dosaku seumur hidupku. Ya, aku nggak pasti ya. Berarti Bapak Ibu ngomong Tuhan Yesus bojo. Tuhan Yesus ngomong pasti loh itu.
Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan sekarang seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Terus ada orang-orang yang kepinteran ngomong, loh tapi gimana kalau aku mencolot dari tangannya Tuhan? Gitu ya. Iya, nggak ada yang merampas. Iblis mungkin nggak bisa merampas. Tapi ini aku dewe sih mencolot. Lepaslah keselamatan. Loh Bapak Ibu bayangkan, tangannya Tuhan itu gede Bapak Ibu. Mau mencolot sedukur apa? Mau mencolot sejauh apa? Gak bisa keluar dari tangan Tuhan. Tapi Tuhan ngerti. Kamu butuh kepastian lagi ya. Waduh, kamu ini ya. Coba buka ayatnya Yohanes 10 ayat 29. Lanjutannya ayat ini. Tuhan Yesus ngasih kepastian. Kamu masih kalau nggak percaya, aku sudah ngomong pasti. Kamu masih nggak percaya? Tolongnya bagian Alkitab, Yohanes 10 ayat 29. Lihat, Tuhan ngasih kepastian double. Garansi. Nah, lanjutannya ya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Sorry ya Bapak Ibu terima Yesus bukan karena saudara cari Yesus. Bukan, sorry. Jangan sombong, aku yang cari Yesus tapi butuh keselamatan. Enggak. Tapi Tuhan yang naruh dalam hatimu keinginan untuk datang pada Yesus. Bapa yang memberikan Bapak Ibu Saudara pada Yesus untuk diselamatkan. Enggak ada kamu saudara moro-moro aku kok butuh selamat ya cari selamat. Enggak ada, sorry. Bapa yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, daripada iblis, daripada dirimu sendiri, daripada masalah-masalah apapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut dari tangan Bapa. Ngerti maksudnya? Jadi saudara yang merasa aku nek mencolot dewe apa? Tuhan ngomong. Bukannya tanganku, tapi tangannya Bapa. Sudah lihat Bapak Ibu Saudara. Nyo, bisa mencolot enggak sih? Tidak yang dapat merebut dari tangan Bapa. Kepastian akan keselamatan. Menghibur sekali ya Bapak Ibu Saudara. Terus kalau gini orang Kristen, wah aku pasti selamat ya. Langsung aku tak dosa ae pasti selamat. Itu ngawur, itu belum terima Yesus itu. Orang kalau sudah terima Yesus tidak kepingin menikmati dosa. Mungkin bisa jatuh dalam dosa. Tapi kalau dia enjoy, wah enak itu dosa ini terus. Bukan orang Kristen itu, sorry. Ya, kalau dia jadi orang Kristen, dia bisa jatuh, bisa gagal, bisa salah. Ya, tapi hatinya nggak tenang. Dia kepingin hidupnya kudus, mempermuliakan Tuhan. Amin. Itu. Ini loh, lihat gambarannya. Ingat ya, lain kali ya. Kalau Bapak Ibu khawatir, lihat tangannya Tuhan ini sebenarnya sudah gede, cukup. Tuhan Yesus sudah ngomong pasti, dan dia tidak bisa berdosa. Bukan tidak akan berdosa, tapi tidak bisa Tuhan itu berdosa. Kalau ngomong pasti, ya pasti. Tapi manusia masih meragukan. Ya wes, kamu masih ragu. Nih, tangannya Bapakku tidak akan. Bisa merayu. Gak bisa, Bapak Ibu. Amin. Lanjutkan. Oh ini, peneguhan lagi. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat yang jatuh itu iblis-iblis juga, maupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain termasuk dirimu sendiri, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya tepuk tangan semuanya buat Tuhan kita. Haleluya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bahkan Daud itu dalam Mazmur ngomong, aku mendaki ke gunung. Kok ada di sana? Aku masuk ke laut yang paling dalam. Kok ada di sana? Kita kemana-mana Tuhan ada menyertai kita. Dia Immanuel. Amin. Lanjutkan. Nah, sekarang kita mulai studi kasus ya. Ini seru ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ayat yang ditanyakan ya. Seolah-olah orang Kristen bisa tidak selamat kalau tidak mengikuti kehendak Bapa. Lihat ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga.
Loh, berarti orang Kristen kalau nggak melakukan kehendak Bapa di surga nggak masuk kerajaan surga dong. Ini ayat ini kan sering dikhotbahkan ya. Wah, serem ini ayat ini ya. Berarti bisa ya kalau kita nggak melakukan kehendak Bapa kita nggak masuk di surga ya. Nah, terus pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbunuh buat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Banyak yang pakai nama Yesus. Saya pernah dengar ada sinse paranormal pakai nama Yesus. Tapi caranya menyembuhkan bukan pakai cara Alkitab. Bisa. Jadi jangan ngomong yang pakai nama Yesus anak Tuhan, bukan. Banyak paranormal ada yang pakai nama Yesus, ada. Ya, ini bukan anak Tuhan. Terus pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak pernah bohong. Kalau Bapak Ibu pernah menerima Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, nggak mungkin dia ngomong, aku tidak pernah kenal kamu. Tidak pernah itu nggak pernah sama sekali. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah pernah masuk dalam hatimu, Tuhan kenal Bapak Ibu Saudara. Amin. Nyala daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Nah, sekarang kita analisa ayat ini berdasarkan konteks ya. Lanjutkan. Apakah kehendak Allah itu sesuai konteksnya? Yang buka Alkitab, tolong buka. Perikopnya ini judulnya apa sih? Kita ingin tahu. Perikopnya. Nasihat tentang memperingatkan tentang pengajaran sesat. Jadi ayat ini hubungannya Yesus memperingatkan supaya hati-hati tentang pengajaran sesat. Bukan untuk memperingatkan orang Kristen harus menuruti semua kehendak Bapa, bukan. Ya, sekarang itu prinsip satu. Coba perhatikan baik-baik. Ya, konteksnya Yesus berbicara kepada Yesus yang berbicara ditujukan kepada siapa? Orang Kristen, murid-murid atau kepada orang banyak? Orang banyak. Orang banyak itu campuran, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Ya, kita melihat konteks ya. Mengingatkan waspada tentang nabi palsu. Ya. Topiknya berarti kehendak Allah yang dimaksud Yesus ini adalah kehendak Allah yang berhubungan dengan masuk kerajaan surga. Bukan semua kehendak Allah. Saya mau tanya siapa yang di sini sudah berhasil melakukan semua kehendak Allah? Di dalam seluruh Alkitab ada nggak? Ada? Nggak ada. Kalau ada, dilihat kakinya mumbul. Ada pendeta yang berhasil melakukan semua kehendak Allah seluruh Alkitab ada? Ada. Berarti ini bukan kehendak Allah semua kehendak Allah, tapi sesuai konteks kehendak Allah yang hubungannya dengan masuk kerajaan surga. Oke? Ayat sebelumnya tadi juga dikatakan berbicara tentang waspada terhadap nabi palsu. Ternyata kita pakai prinsip yang ketiga ya, Alkitab ternyata menjelaskan Alkitab. Adakah kehendak Allah yang berhubungan dengan masuk surga atau kehidupan kekal? Ada. Coba lanjutkan. Alkitab, kita pakai prinsip 3. Alkitab menjelaskan Alkitab. Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi kehendaknya Yesus, jangan bernubuat ngusir setan demi namamu. Kamu percaya pada Aku. Terus ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku yang ada hubungannya dengan masuk surga. Apa itu? Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitannya pada akhir zaman. Itu. Jadi Tuhan Yesus itu ceritanya sedang ngomong sama orang banyak. Kamu jangan ngomong berseru Tuhan, bernubuat, mengusir setan. Lakukan kehendak Bapa supaya kamu masuk kerajaan surga. Apa kehendak Bapa? Percaya kepada Dia yang diutus Allah. Percaya pada Aku. Itu loh. Jadi ayat ini bukan dipakai untuk mengingatkan orang Kristen, menakut-nakuti, kalau kamu tidak melakukan kehendak Allah, kamu tidak masuk kerajaan surga. Ini Yesus ngomong sama orang banyak loh. Ya, kita kalau pakai prinsip konteks baru kebuka ya. Oke, lanjut.
Oh iya tadi ya, Yesus jadi adalah untuk orang-orang yang tidak percaya, yang mencoba menyesatkan. Karena memang itu ayatnya berbicara tentang hati-hati terhadap nabi palsu. Baca ayat sebelumnya. Ya, ayat sebelumnya tentang nabi-nabi palsu. Hati-hati, waspada. Ya. Bahkan Yesus ngomong di ayat lain tuh nanti di akhir zaman ada orang yang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Ngaku-ngaku sebagai Mesias. Kita belum lihat itu, sebentar lagi. Nanti akan ada orang yang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Jangan percaya. Lanjut. Nah, ini kasus kedua ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan getar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kelelaannya. Loh, keselamatan harus dikerjakan. Ini ayatnya. Keselamatan harus dikerjakan loh Bapak Ibu. Kalau enggak gitu enggak dapat keselamatan loh. Betul kah ayatnya artinya? Keselamatan itu harus dikerjakan. Kita lihat jawabannya gimana. Buka lanjut. Apakah keselamatan belum pasti? Harus kita kerjakan. Kita pakai prinsip kedua. Cek bahasa aslinya atau bahasa Inggris. Nah ini kita pakai bahasa Inggris. Therefore, my beloved, as you hear always obey, not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation. Oh, ternyata itu work out, bukan work for. Ngerti ya bahasa Inggris ya? Work for itu bekerja untuk dapat keselamatan. Tapi work out itu apa? Work out itu artinya munculkan, keluarkan keselamatanmu. Itu artinya untuk muncul keselamatan. Berarti Rasul Paulus sudah menegur orang-orang di Filipi. Kamu diselamatkan, diam-diam pasif gitu ya. Kerjakan buah-buah keselamatanmu, muncul menolong orang, berbuat baik. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, makanya keluarkan, work out. Ya, artinya beda ya. Ini kan sering dipakai untuk Arab, ada pendeta yang ngomong keselamatan harus dikerjakan. Ternyata workout. Keluarkan keselamatan yang sudah ada dalam dirimu. Oh jadi pendem doae. Banyak orang butuh. Lanjutkan. Saya ambil kalau nggak salah. Ini dari versi FAYH. FAYH itu firman Allah yang hidup. Nah, di sana ternyata jelas ya, saudara sekalian, bla 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 bla, saudara saudara di tengah-tengah ya, saudara harus lebih banyak berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang baik sebagai buah-buah keselamatan. Nah, jelas ya. Makanya baca Alkitab, jangan comot, jangan ambil sembarangan. Ini artinya jelas ya. Rasul Paulus sedang menegur. Kamu ojo pasif aja. Jadi orang Kristen itu harus memberkati orang lain. Mendorong mereka. Jelas ya, ini sudah jelas sekali loh. Masa masih tanya ini? Sudah jelas. Lanjut, ayo kita bahas lagi ya. Nah, ini lagi. Bapak yang kemarin lalu tanya ya. Kenapa Tuhan seolah-olah membiarkan Daud jatuh dalam dosa ini? Kita belajar tentang konteks ya. Konteks tadi kan adalah dilihat dari siapa, kepada tujuan siapa, dibaca ayat sebelum dan sesudahnya. Coba kita baca. Kenapa kok seolah-olah Tuhan membiarkan Daud berbuat dosa? Tuhan tidak membiarkan Daud berbuat dosa. Pasti Tuhan itu berusaha jagai anak-anaknya. Tapi memang ada bedanya. Daud tidak punya Roh Kudus dalam dirinya. Kita sekarang punya Roh Kudus. Beda. Tapi saya mau saudara buka, lihat sesuatu dari Alkitab. Kenapa kok Daud gampang jatuh dalam dosa? Ini loh. Pada pergantian tahun, ini ayat sebelumnya ya, konteks. Pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Maka Daud nyuruh Yoab maju bersama orang-orangnya, seluruh orang Israel bahwa sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Nah, ini konteksnya apa? Jadi kehendak Tuhan, Daud saja ini harusnya melok perang, tapi dia di rumah.
Dia keluar dari kehendak Tuhan. Seharusnya itu berperang. Itu lihat itu, ayat itu. Saudara, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sering berada di tempat atau waktu yang keluar dari kehendak Tuhan, godaan dosa itu gampang, kuat. Kita memang diberi kekuatan Roh Kudus untuk menolak dosa, walaupun kita ada di mana-mana. Tapi jangan berada di luar kehendak Allah. Misalnya suka main-main di diskotik, klub malam. Lebih baik main-main di gereja. Kalau di klub-klub, di diskotik, yuk godaannya lebih kenceng. Ini Daud ini, seharusnya dia berperang. Nah berperang, gak melihat wanita sedang mandi. Tapi dia di rumah. Ya, dia keluar dari kehendak Tuhan. Makanya kalau kita keluar dari kehendak Tuhan, godaan dosa itu kuat. Tetap bisa ditolak oleh kekuatan Roh Kudus. Tapi makanya kalau Tuhan suruh ke sini, ojo ke sini. Itu loh. Ya. Semoga ini menjawab. Lihat Alkitab ya, kalau kita lihat konteks ya, kelihatan jelas loh. Ya Daud sendiri. Dan Tuhan itu tidak suka memaksa, Tuhan itu tidak mau robot-robot yang menyembah dia. Yang ngomong, ya Bapa, aku mau hidup kudus, aku mau taat, gitu enggak. Tuhan itu mau kita, anak-anak yang diberi kehendak bebas. Untuk ngomong, Bapa, aku bisa berbuat dosa, aku bisa berbuat sesuka hatiku. Tapi aku memilih untuk menyenangkan hatimu. Oh, itu menyenangkan hati Tuhan. Jelas ya ini ayatnya. Kenapa kok Daud kok gua menang ngomong nganggur. Motornya untuk wanita mandi. Ya jelas jatuh. Seharusnya raja-raja berperang. Inilah makanya penting prinsip nomor 1 tadi, konteks, dibaca ayat sebelum dan sesudahnya. Jadi kalau kita sengaja keluar dari kehendak Tuhan, ke klub malam, lain-lain, godaan itu semakin besar. Tuhan akan tetap berikan kekuatan, tapi Tuhan tidak akan, kalau kita ngotot untuk berdosa, Tuhan nggak bisa menghalangi kita ngotot. Ya, lanjutkan. Ayo ayat yang lain ya. Ini apa? Oh ini seru ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah ini serem ini ya. Beberapa itu dulu orang konseling, saya tidak bisa mengampuni, aku sudah dilukai, gitu ya. Terus berarti aku nggak diampuni sama Bapa. Ayat ini sebelum salib Yesus mengucapkan. Sebelum Yesus naik ke atas salib, memang kalau kamu tidak mengampuni, dosamu juga tidak diampuni. Beda. Tapi setelah salib Kristus, dosa kita sudah diampuni. Bahkan dosa tidak bisa mengampuni, itu sudah diampuni oleh Yesus. Makanya kalau ada orang mau konseling ngomong, aku nggak bisa mengampuni, susah aku. Ya wis, gak usah mengampuni dulu. Terima pengampunan Tuhan, terima kasih Tuhan. Nanti hatimu itu luber, manis, pahit-pahitnya sembuh. Nanti mengampuninya gampang. Ya. Nah, ternyata setelah salib ini hanya Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu selama seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi orang yang tidak mengampuni jangan dipaksa harus mengampuni. Kalau enggak gitu kamu dihukum Tuhan. Ada nasib sial, apes kamu, ada dalam kutuk, sakit kamu. Jangan. Ingatkan, kamu itu dosa-dosamu yang wake sing elek-elek sudah diampuni. Tuhan Yesus sudah menyayangi kamu. Ingatkan terus, aku masih belum bisa ngampuni. Ya wis, tapi ingatkan Tuhan sudah mengampuni kamu. Terus Tuhan itu mengasihi kamu. Nanti hatinya penuh dengan kasih Tuhan. Dia akhirnya bisa bilang nanti, iya, aku ini yang bobroknya kayak gini diampuni Tuhan. Aku bisa mengampuni dia. Itu loh, setelah salib. Ya, jadi ada ayat-ayat yang Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, itu ternyata juga tidak berlaku buat kita karena salib belum terjadi. Terus, lanjutkan. Peneguhan bagian lain dari Alkitab, prinsip 4 ya. Apakah betul kita diampuni dulu baru bisa mengampuni?
Jangan kita mengampuni baru bisa diampuni, ya. Kolose ini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat jugalah demikian. Loh, beda ya. Beda ya, sebelum dan sesudah salib beda. Beda. Ya. Lanjut. Ayat mana lagi? No, ini seru nih ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian mengerikan akan penghakiman dan api yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saya pernah dikasih ayat ini sama seseorang. Hati-hati loh, kamu dosa tidak sengaja itu kena hukuman nih loh. Dosa sengaja. Sengaja berbuat dosa. Saya ngomong Bapak Ibu, setelah kita terima Yesus, banyak dosa-dosa kita itu bukan tidak sengaja, sengaja. Ya, ada orang yang ganggu kita muntah, marah, mengeluarkan kata-kata gak benar, kotor, melukai orang lain, sengaja itu. Banyak dosa-dosa kita. Terus apakah ini berlaku? Tidak berlaku karena harus dilihat konteksnya. Ini konteksnya Rasul Paulus sedang ngomong sama jemaat di Ibrani. Kata-kata kitab Ibrani ini ditulis pada orang-orang Ibrani. Jadi kalau Bapak Ibu baca kitab Ibrani mulai pasal 1, 2, 3, 4, 5. Rasul Paulus itu membandingkan karya Yesus dengan pengorbanan anak domba di Perjanjian Lama. Yesus sebagai imam besar agung, Harun sebagai imam besar. Dibandingkan Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru. Terus, karena apa? Di jemaat di Ibrani itu ternyata banyak orang-orang Yahudi yang nyusup. Mereka tidak percaya Yesus dan darahnya itu cukup untuk menghapus dosa. Tapi mereka masih tiap-tiap hari, tiap-tiap kali masih pergi ke bait Allah, bawa kambing untuk mempersembahkan kambing domba. Rasul Paulus membahas di kitab Ibrani. Nanti dibaca sendiri ya. Darah kambing domba itu tidak bisa menghapuskan dosa kita. Hanya ditutup untuk 1 tahun. Tahun lagi ditutup lagi. Tahun berikutnya ditutup lagi. Enggak cukup. Tapi darah Yesus dibandingkan sama darah Yesus. Darah Yesus itu menghapus dosa 1 kali untuk selama-lamanya. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang menolak darah Yesus. Yang masih ngotot mempersembahkan kambing domba di bait Allah. Dan ada di dalam jemaat. Jadi dosa yang sengaja itu apa? Bukan dosa-dosa kita sembarangan. Dosa ngamuk sama orang, dosa pornografi, dosa nyuri dan apa. Bukan. Ini dosa sengaja menolak Yesus. Masih belum percaya? Padahal itu sudah jelas konteksnya kitab Ibrani. Nanti dibaca sendiri ya. Saya buktikan ayat-ayat sesudahnya. Coba. Nah. Oh ya ini ya. Dosa yang sengaja itu apa? Menolak pengorbanan dan kasih karunia oleh Yesus serta berusaha dibenarkan oleh hukum Taurat, pengorbanan kambing domba. Lihat ayat 10 sesudahnya ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, ini dia ngomong, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi kita dapat masuk dalam hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Bukan perbuatan baikmu, gak payu. Bukan kelakuan burukmu, gak saat teduh, mari muntap, mari marah, gak ngefek. Syaratnya darah Yesus. Lanjutkan. Nah, ini ayat sesudahnya. Bukti kalau ayat tadi ditujukan pada orang-orang Yahudi yang nolak Yesus, yang ngotot mempersembahkan kambing domba. Karena betapa lebih beratnya hukuman yang harus disatukan atas dia, orang-orang itu ya, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, darah Yesus, yang moduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Menghina roh kasih karunia dia. Dia nggak mau diberi kasih karunia ini loh. Pengampunan cuma-cuma oleh darah. Gak mau aku mau pakai kambing domba aja. Aku mau pakai perbuatanku aja. Menolak.
Ini loh jelas kalau kita melihat ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, kita nggak gampang bingung baca ayat. Ya, oke lanjut. Oh ini, jadi kamu lihat, ini Yakobus ya. Kamu manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Loh, padahal di Roma, Rasul Paulus ngomong, manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatannya. Loh, kok kebalikan, Yakobus? Kok kebalikan? Kok bisa? Kita bertentangan lah. Ternyata enggak, ada jawabannya. Konteks. Lanjutkan. Berarti diselamatkan bukan hanya karena iman, tapi karena perbuatan juga. Ya, prinsip satu konteks. Ayat-ayat sebelum dan sudah berbicara tentang jadi berkat nyata buat orang lain, bukan hanya berbicara saja. Karena Yakobus beri contoh, kalau kamu ngomong sama saudaramu, ya Tuhan memberkati kamu, tapi dia butuh pakaian, butuh baju, kedinginan, kamu cuma ngomong tok. Apa gunanya bagi dia? Itu ada di Yakobus, ya. Oh ini nih. Jika saudara-saudara tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dia berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas. Ngomong tok, makanlah sampai kenyang. Makan ya sampai kenyang, gak ngasih makanan. Ya, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu. Lanjut. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu padanya sebagai kebenaran, karena itu Abraham sebut sebagai apa. Nah, Yakobus tetap mengakui ternyata kita dibenarkan karena iman. Ini Abraham dibenarkan karena percaya. Jadi, lanjutkan. Jadi perbuatan adalah supaya kita dibenarkan di hadapan manusia. Jadi Yakobus itu bicara tentang kamu supaya tidak menjadi batu sandungan di hadapan manusia. Kalau Roma kita dibenarkan di hadapan Tuhan, Yakobus kita dibenarkan di hadapan manusia. Contohnya Abraham adalah bukti mereka melakukan perbuatan baik setelah percaya. Percaya dulu, baru mempersembahkan Ishak. Rahab percaya dulu, baru mau menyembunyikan pengintai itu. Ya, buah-buah keselamatan, buah-buah ketaatan dari keselamatan yang sekali perlu waktu dan proses. Banyak orang Kristen itu ada butuh waktu bertahun-tahun baru jadi karakternya baik. Ya nggak apa-apa, perlu proses. Ya. Terus Abraham bertahun-tahun setelah percaya baru bersembahkan Ishak. Itu contoh-contoh yang dipakai di ayat itu kalau kita lihat konteksnya. Rahab juga menyembunyikan para pengintai setelah percaya kepada Allah Israel. Lanjutkan. Nah, ini ya. Ini Rahab ya. Dan berkata kepada orang-orang itu. Rahab berkata, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Jadi dia sudah percaya. Dia sudah percaya sebelumnya. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghidapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Lanjut. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah, jadi karena dia mendengar jadi percaya. Kemudian dari percaya itu dia melakukan perbuatan baik. Ya. Jadi tetap untuk di hadapan Tuhan kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Tapi di hadapan manusia kita harus melakukan perbuatan baik. Ya, lanjutkan. Nah, ini Ananias dan Safira ini sudah tinggal berapa waktunya? Duh. Lanjut apa berhenti Bapak Ibu? Ya, Ananias dan Safira ya. Pokoknya ceritanya ini Ananias itu membohongi. Dia jual tanah kepunyaan, ya. Dia ngomong di depan jemaat, ngomong semua hasil penjualan kuberikan. Padahal cuma separuh. Separuhnya ditahan. Tapi sama Rasul Petrus tegur, kamu mendustai Roh Kudus, maka itu kamu mati langsung. Ini ayat ini sering dipakai untuk nakut-nakuti orang Kristen. Ini ayat ini tidak bisa terjadi pada orang Kristen, tidak bisa terjadi pada kita. Jadi jangan takut, saudara tidak akan mati. Ya, tidak akan. Karena apa? Lanjut ya, penjelasannya saya agak cepat aja ya. Anak Tuhan harus hati-hati, jangan mencobai Tuhan bisa mati, betul nggak? Ya, kita pakai prinsip kedua. Kita pakai bahasa aslinya dalam hari ini bahasa Inggris.
ternyata Ananias ini bukan anak Tuhan. Karena dikatakan di dalam bahasa aslinya, dia itu certain man. Tapi setiap anak Tuhan di dalam kitab Kisah Rasul itu disebut sebagai certain disciple. Lanjutkan. Nah ini, but a certain man named Ananias with Sapphira. Terus untuk Ananias yang menyembuhkan Rasul Paulus, but there was a certain disciple. Ini Ananias yang lain. Ya. Jadi Ananias yang mati ini bukan anak Tuhan. Bukan anak Tuhan. Lanjutkan. Jadi ini tidak akan terjadi pada kita. Tidak akan pernah Allah murka itu pada anak-anaknya. Lebih-lebih ini nih ayatnya ya. Tuhan tuh jangan pernah berpikir Tuhan akan murka sama saudara. Tidak akan pernah. Ini ayatnya. Lebih-lebih karena kita serang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Ya, lanjutkan. Jadi ini adalah bentuk perlindungan terhadap anak-anak Tuhan pada gerejanya. Tuhan melindungi gereja mula-mula. Gereja masih bayi ini. Baru muncul, Roh Kudus baru turun, gereja baru tumbuh. Gereja masih bayi, dilindungi sama Tuhan. Sekarang coba saudara tanyakan, ini pertanyaan saya. Ada orang bukan Kristen, menyumbang banyak untuk gereja, ngomong kalau nyumbang seluruh padahal di kantongi separuh. Apa motivasinya? Ayo. Apa motivasinya? Orang bukan Kristen misalnya ke sini ya. Bukan anak Tuhan, nyumbang gereja ini. Wah, semua hartaku tak persembahkan untuk Tuhan. Tapi separuh toh. Apa motivasinya kira-kira? Hah? Apa Bu? Iya, supaya dilihat orang. Jangan-jangan dia mau nyusup, kepingin jadi salah satu pemimpin gereja. Karena orang-orang lihat, wah pengorbanannya tulus, dia menjual seluruh harta miliknya. Padahal digantongi separuh. Jangan-jangan dia menjadi pemimpin gereja, tapi bukan anak Tuhan, bahaya ini. Berarti ada maksud kan dia. Oh apa kepingin dia jadi pemimpin di gereja? Wah, bisa macam-macam, itu bisa nyesatkan gereja, bisa nanti dia menawarkan bisnis di gereja, nak menipu orang banyak, makan duitnya orang banyak. Wah. Jadi ini cerita ini jangan membuat kita takut, tapi membuat kita tenang. Hati-hati, kalau ada orang di dunia mau main-main sama gereja Tuhan, Tuhan yang akan berperkara sama mereka. Kita dilindungi. Amin. Lanjut, sudah habis kah? Sudah habis? Oke. Ayo kita berdoa sebentar ya, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita belajar prinsip-prinsip tentang firman-Mu. Roh Kudus tolong kami. Banyak ayat-ayat-Mu yang sulit dimengerti. Berikan kami keberanian untuk melihat konteksnya, untuk melihat bahasa aslinya, untuk melihat arti lain di dalam bagian lain di Alkitab. Roh Kudus tuntun kami supaya kami mengenal Engkau dalam firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, selamatkan kami dari kesesatan dan kesalahan dalam mengenal firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat, Engkau yang melindungi, memberkati. Amin.